Halo, selamat siang kawan-kawan. Kembali lagi bersama kami di Ruang Berbagi episode ke-6. Kalau nggak salah. Kalau salah nanti dibenerin. Berarti 7. Nah, kita sudah kedatangan tamu istimewa di studio ASP. Namanya adalah Saudari Nur Hidayati Handayani. Biasa dipanggil Handa. Kecuali kalau udah deket panggilannya Nur. Handa ini merupakan konsultan independen yang banyak mengerjakan proyek-proyek menggunakan approach human-centered design. Nah, tapi selain sebagai konsultan, Handa ini juga merupakan konselor di beberapa tempat, salah satunya di Pulih, yang juga anggotanya ASP, dan satu lagi di Jakarta International Wellbeing Center. Jadi, multifungsi ya Handa ini ya. Bisa tempat curhat, bisa juga tempat mengembangkan program. Ya, selama 1,5 jam ke depan, kita akan bersama Handa diskusi untuk mengenal lebih jauh apa human centered design. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin human centered design ini kan mungkin nggak cukup 1,5 jam ya. Ini masih perkenalan awal, jadi biar teman-teman tahu bentuknya kayak gimana sih, dan juga biasanya kalau trainingnya kan butuh waktu lebih panjang ya, tapi ini kayak supaya teman-teman tahu dasar-dasarnya tuh apa sih, apa yang membuat ini berbeda, kemudian nanti ada outline-nya juga. Oke. Sebenarnya biasanya untuk pelatihan full HCD ini berapa hari idealnya? Biasanya kalau teorinya doang sih 3 hari, tapi biasanya dengan misalnya prakteknya, lapangan 5 hari. Oke. Ya. Jadi kawan-kawan jangan menyerah walaupun ini cuma perkenalan, nanti mungkin ada kesempatan selanjutnya untuk lebih tahu banyak tentang HCD, mudah-mudahan akan ada pelatihan khusus. Nah, Handa ini sendiri tadi sempat diskusi bahwa mempelajari HCD ini dari 2013. Jadi sekarang udah kira-kira 7 tahun ya? Ya, 7 tahun lah ya. Oh, lama ya. Iya, jadi waktu awalnya mulai itu pas ada salah satu program dari UNICEF, dia mau mengadaptasi program KIT Remaja untuk Ekspresi dan Inovasi. Jadi dasar dari program itu juga Human Centered Design, dan ini lebih melatih remaja-remaja untuk menjadi social innovator, untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dan waktu itu saya jadi konsultan untuk adaptasinya, dan selanjutnya sampai pengembangan modul fasilitator, kemudian juga bagaimana melatih fasilitatornya, sampai seterusnya. Metode ini digunakan untuk beberapa program di UNICEF, kemudian waktu itu pernah menggunakan sebagian dari pendekatan ini untuk programnya Oxfam, dan juga terakhir dengan ASP untuk sebagian kecil dari pendekatan ini. Ya, jadi kalau tadi Handa udah bilang sebenarnya approach ini tuh buzzword banget di dunia development. Jadi sering banget yang namanya human centered design itu dipresentasikan di international conference gitu ya, karena memang pendekatannya sangat inovatif secara sosial gitu. Jadi makanya kemudian kita juga mengajak Handa untuk bisa tahu lebih lanjut dan juga mengaplikasikan pendekatan ini di pengembangan program yang dilakukan oleh kawan-kawan anggota ASP maupun mitra jaringan ASP. Nah, untuk timeline-nya 1 jam ini kita akan mendengarkan Handa menjelaskan tentang HCD. Kalau kawan-kawan ada pertanyaan, silahkan ditulis dulu di notes. Di sini ada fasilitasnya di chat tadi. Nanti kita akan bahas bersama setelah Handa selesai presentasi, yaitu kira-kira waktunya 1/2 jam lah ya. Oke. Sekarang mungkin kita bisa mulai dengan presentasi Handa. Nah, jadi dalam 1 jam ini saya akan membahas secara ringkas sejarah dari Human Centered Design itu sendiri, penjelasan Human Centered Design mulai dari definisi, prinsip-prinsip, tahapan, dan tools untuk masing-masing tahapan. Kemudian kelebihan dan kelemahannya, kemudian ini bisa digunakan untuk apa aja sih, sama studi kasus pengalaman saya menggunakan metode ini. Nah, lagi-lagi saya dalam proses
pembelajaran, jadi saya tidak pernah masuk ke sekolah desain, tapi saya lewat proses bekerja, kemudian lewat e-course, kemudian lewat mereview modul-modul gitu. Jadi saya juga masih dalam proses belajar, dan ini saya yakin mungkin teman-teman akan bisa memberikan insight juga ke saya gitu. Misalnya, oh masukkan ini, itu juga boleh banget ya. Oke, next lagi. Nah, ini sejarahnya. Sejarahnya mulai dari awalnya kan design thinking. Jadi pada saat revolusi industri setelah Perang Dunia Kedua, di situ mulai kan muncul masalah yang kompleks, yang benar-benar butuh penyelesaian masalah yang luar biasa ya, tidak biasanya. Nah, pada masa ini kan mulai perkembangan teknologi. Nah, jadi mereka mulai berpikir bagaimana mendesain suatu inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini dimulai dari Horst Rittel, dia ini pembuat teori desain. Nah, dia melihat masalah yang kompleks, atau misalnya dalam banyak teori disebut wicked problem, jadi yang benar-benar multidimensional, kemudian juga dia yang sangat kompleks dan rumit, memerlukan metode penyelesaian masalah yang kolaboratif dan dapat beradaptasi, serta berpusat pada kompleksitas perilaku manusia. Jadi penyelesaian masalah bukan hanya, oke, kita ambil data, assessment, selesai, dan ini adalah jawabannya. Jadi menurut dia, dalam mendesain satu solusi itu memerlukan proses yang kompleks juga dan interdisciplinary. Jadi tidak hanya dari perspektif satu orang, misalnya dari ekonom saja, atau misalnya dari mindset bisnis saja. Tapi ini perlu dari berbagai perspektif. Kemudian diteruskan oleh Herbert Simon, dia ini penerima Nobel Ekonomi, dia yang mulai banyak berkontribusi pada design thinking. Jadi baginya design thinking itu adalah lagi-lagi proses dalam menyelesaikan masalah, dan dia berkontribusi dalam pembuatan prototipe. Prototipe ini seperti model awal dari solusi yang akan diimplementasikan. Gitu. Jadi menurut dia dalam mendesain sebuah solusi perlu dibuat, kemudian di testing. Ini buatnya tuh kayak 3D, bisa 3D, storyboard, atau misalnya itu bisa dalam bentuk apapun ya. Jadi dan ketika sudah jadi prototipenya perlu ditestingkan, dan ketika dites kita perlu mengobservasi perilaku bagaimana si penerima manfaat ini merespon prototipe yang sudah dibuat ya. Karena kita mendesain untuk mereka, dan proses mendesainnya juga bersama-sama dengan mereka. Nah, kemudian pada tahun 91, IDEO, dia sebagai lembaga yang mempopulerkan design thinking ke dalam mainstream ya, harus lebih besar lagi, dan mengajak membantu orang awam termasuk seperti saya mengerti lebih baik tentang proses desain. Dan dia juga melakukan transformasi dengan menyebutnya human centered design, sehingga gimana metode yang biasanya ini digunakan untuk mengembangkan teknologi, atau misalnya desain arsitektur atau landscape mapping, gimana bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sosial, gitu ya, atau di dalam isu development. Kemudian ini lagi-lagi interdisciplinary subject, ada isu teknik, desain industri, bisnis, arsitektur, ilmuwan kognitif, praktisi design thinking yang nggak selalu harus dari background-background itu, bisa juga antropologis gitu. Karena kan dalam proses HCD ini ada unsur etnografi, bagaimana kita melihat, mengobservasi, bagaimana sistem masyarakat itu bekerja, kemudian apa yang membuatnya bekerja, terutama dalam konteks development ya. Nah, akhirnya mereka ini memformulasikan cara baru untuk memecahkan masalah yang berpusat pada proses pembuatan inovasi. Jadi tidak datang dengan mindset, oh saya akan menjadi problem solver, tapi bagaimana ini kita percaya pada prosesnya. Dan ini nanti saya akan jelaskan, ini adalah salah satu proses yang cukup menantang buat saya secara pribadi ketika mempelajari proses ini. Jadi fokus pada proses pembuatan inovasi. Oke, ini sejarahnya ya secara umum, dan sekarang sudah banyak organisasi-organisasi yang dia menggunakan metode human centered design untuk mendesain program-program atau misalnya alur komunikasi, bagaimana membuat sesuatu cara kerja yang lebih efektif dan seterusnya. Next.
Jadi asumsinya kan kalau selama ini kita bikin program kesehatan ini belajar dari pengalaman ya, bahwa seringkali kita punya udah mindset nih, kita tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, kalau kita misalnya mengubah perilaku remaja harus dengan A, B, C, teori A, B, C gitu ya. Pokoknya kita langsung bikin intervensi pakai theory of change untuk merubah ini strateginya, ini strateginya. Kalau human centered design nggak semudah itu ya, bahwa itu harus dites dulu. Itu kayak membongkar ulang gitu. Jadi kita sebagai lebih ke fasilitator dan membantu melihat inovasi-inovasi yang mungkin bisa diterima di masyarakat gitu. Jadi teori-teori yang ada itu kita simpan, tapi kita perlu melihat siapa sih penerima manfaat kita, mengenal mereka lebih lanjut, dan saya akan menjelaskan di seringkali program yang kita buat itu akhirnya nggak cocok sama konteks sosial di masyarakat karena memang asumsi gitu. Asumsi biasanya kan kalau ilmuwan atau misalnya pembuat program adalah dari kelompok elit yang sekolah tinggi, kemudian punya privilege tertentu, dan melihat penerima manfaat itu di situ ada gap kuasa ya. Jadi bagaimana mereka melihat, saya yang punya pengetahuan, jadi saya akan desain untuk mereka. Tapi kalau dengan human centered design, kita bareng-bareng. Mereka yang ahlinya. Gitu. Oke. Kita next dulu. Seru banget. Nah, ini definisinya ya. Desain yang berpusat pada manusia adalah proses, lagi-lagi ini proses pemecahan masalah yang kreatif. Dimulai dengan memahami kebutuhan manusia, si penerima manfaat ini kebutuhannya apa sih, berakhir dengan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Jadi kita belajar dulu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka takutkan, apa tantangan mereka. Kita belajar, kita empati sama mereka, kemudian melihat bagaimana sih tantangan hidup yang mereka hadapi sehari-hari, dan bagaimana ketika ada proses inovasi, bagaimana itu bisa mengubah hidup mereka, tapi yang bisa juga diterima oleh mereka dan sesuai dengan resource yang mereka punya. Gitu. Jadi misalnya contoh ini yang menarik adalah beberapa program development yang misalnya untuk memecahkan kemiskinan. Anak ini dikasih sapi, kemudian dengan anggapan bahwa dia bisa secara ekonomi lebih independen, bisa transaksi dengan jualan susunya dan seterusnya ya. Tapi ternyata ketika dievaluasi program ini justru memberatkan si anak ini jadi terlambat ke sekolah misalnya. Ngurus sapi dulu ya. Ngurus sapi dulu, kemudian juga dia misalnya tidak dibekali dengan bagaimana dia negosiasi atau berjualan susu sapi ini supaya dia tidak mendapatkan harga yang terlalu murah dan seterusnya gitu ya. Jadi kerja anak malah eksploitasi. Ya gitu. Jadi dan di sini juga saya menyadari mungkin juga di masa lalu saya berkontribusi juga gitu dalam pembuatan kita ini berkontribusi dalam pembuatan satu program yang mungkin kurang tepat sasaran gitu, karena mungkin kita mindsetnya masih yang karena kita berkecimpung di isu ini, jadi kita lebih tahu, padahal kita perlu belajar dari mereka, karena mereka yang menghadapi masalah sehari-hari dan mereka pasti sudah tahu solusinya. Hanya perlu diberdayakan dan bagaimana bertanya pertanyaan yang tepat sama mereka. Gitu ya. Next. Nah, apa sih yang membuat berbeda? Di sini ada link YouTube-nya. Bisa dipencet ya ini, Bu? Kayaknya nggak bisa. Masih manual ya. Manual. Is a creative approach to problem solving, one that starts with people and ends with innovative solutions tailored to meet their needs. When you understand the people you're trying to reach and then design from their perspective, not only will you arrive at unexpected answers, but you'll come up with ideas that they'll embrace. Human-centered design is both how you think and what you do with it. It's a process that consists of 3 phases: inspiration, ideation,
and implementation. The inspiration phase is about learning on the fly, opening yourself up to creative possibilities, and trusting that as long as you remain grounded in the desires of the people you're designing, your ideas will evolve into the right solution. In the ideation phase, you come up with lots of ideas. Some too crazy to work, some too crazy not to try, and you'll refine them, tossing out the bad and improving the good. Making things helps you learn, grow, and test your ideas. Building a simple prototype gets your idea tangible and gives you something to put right back into the hands of the folks you're designing for. Without their input, you won't know if your solution is on target or how to evolve your idea. Keep iterating, testing, and integrating feedback until you've got everything just right. During the implementation phase, you'll build partnerships, shore up your business model, and get your idea out into the world, which was always the goal in the first place. Anyone can practice human-centered design, and everyone benefits because it gets us all to solutions that are adopted and embraced. Ya, jadi biasanya kan dalam proses yang tradisional adalah kita bikin baseline, field assessment, kemudian kita datang kembali dengan data, kemudian menganalisa data tersebut, kemudian membuat rekomendasi solusi, kemudian ada tim yang mulai membuat program, kemudian akan ada konsultatif meeting. Ya, dan pun melibatkan masyarakat, kalaupun itu menggunakan metode aktif partisipatif, mereka yang memberikan saran. Betul. Kemudian lebih kayak dalam proses di meeting itu aja. Tapi kita turun lapangan, tapi tidak membuat program bersama-sama. Oke. Modelnya gitu. Masih kita yang bikin ya? Kita yang bikin gitu ya. Kemudian kita menggunakan dengan teori apa dan seterusnya. Kemudian sudah menjalankan. Lalu akan ada monef. Nah, di sini yang berbeda adalah di sini ada 3 poin. Pertama, desirabilitas, bagaimana kita keluar dari dunia kita, kemudian mempelajari si beneficiaries kita ini. Apa sih yang dia butuhkan? Apa masalahnya? Apa yang dia takutkan? Kemudian tantangan-tantangan apa yang dihadapi? Kemudian sistem masyarakat apa yang ada? Siapa yang berpengaruh? Kemudian bagaimana si ini mempengaruhi apa dan seterusnya. Kemudian setelah mempelajari apa yang mereka harapkan atau yang desire tentang kaitannya misalnya topik yang ingin kita bawa tentang kesehatan, apa yang desire mereka tentang kesehatan itu sendiri apa sih? Kemudian kita akan mengecek beberapa contoh solusi, itu juga dengan membuat bersama dengan si peserta ini, kemudian kita mulai membuat bersama, kemudian mengetesnya dengan prototipe itu, kemudian diiterasi. Iterasi ini adalah, nanti saya akan cukup sering menggunakan kata ini, intinya kita mengetes prototipe, kemudian mendapatkan feedback, dan bagaimana kita memperbaiki prototipe itu. Itu istilahnya proses iterasi. Ya. Kemudian untuk melihat bagaimana prototipe atau solusi ini, mungkin nggak sih visible atau layak nggak sih diimplementasikan di daerah tersebut. Layak ini dalam konteks apa? Layak ini misalnya sesuai nggak sih dengan kebutuhan mereka, dengan sistem masyarakat mereka, dengan konteks mereka, gitu, layak atau enggak. Nah, yang terakhir kita akan mulai melihat ide-ide pada akhirnya ya, pada tahapan implementasi, baik apa yang bekerja untuk mereka, kemudian kita akan lebih lanjut lagi menggali kira-kira solusi yang bisa diimplementasikan, yang sesuai dengan ketersediaan resources mereka, tidak membuat sesuatu yang benar-benar itu nggak sesuai konteks, gitu ya. Jadi sehingga ide atau solusi yang kita buat ini dia bisa sustainable selanjutnya, berkelanjutan, tidak hanya selesai di situ aja. Oke, jadi ini 3 hal ini yang membuat HCD yang berbeda juga. Kemudian dia menempatkan penerima manfaat sebagai ahli dalam menyelesaikan masalah. Kita membantu proses fasilitasi, kemudian kita brainstorming dengan orang berbagai latar belakang
pendidikan atau pengalaman untuk membantu mencari inspirasi untuk solusi yang akan kita berikan. Oh, berarti berbagai pihak ini di luar si beneficiaries ini untuk dapat masuk? Iya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kira-kira implementasinya seperti apa sih. Next dulu. Oke. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip yang paling penting. Yang pertama, kita perlu percaya diri bahwa kita nih kreatif. Bahwa iya benar, bahwa kita bisa datang dengan ide-ide yang kreatif, kita bisa memberikan penyelesaian masalah yang kreatif juga gitu. Baik kita sebagai desainernya atau juga si penerima manfaat ini. Kita juga menularkan bahwa mereka ini juga bisa berpartisipasi dalam pembuatan solusi dari masalah. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah empati bagaimana kita menempatkan diri kita di posisinya mereka. Kalau misalnya kita hidup dalam satu rumah yang hanya berpenghasilan $2 dalam satu hari ya, 30.000 dalam satu hari. Kemudian sekolah butuh jalan setidaknya jalan kaki 1 jam. Kemudian bagaimana dengan kebutuhan ekonomi mereka, bagaimana dengan keluarga ini punya anak banyak dan seterusnya. Jadi kita membayangkan kalau kita di posisi mereka itu seperti apa. Makanya sangat penting untuk ketika field trip tidak hanya wawancara, diskusi kelompok, observasi, tapi juga kalau bisa kita stay in sama mereka untuk mengobservasi apa saja sih yang terjadi. Makanya di sini ada unsur etnografinya juga ya. Berapa lama tuh biasanya kalau harus stay? Tergantung. Enggak, kalau dari pengalaman saya sih waktu itu cuman berapa ya? 3 hari. Masa sampai 2 bulan? Nggak usah, lama. Ya tergantung kebutuhan sih, tergantung desainnya juga seperti apa ya. Kemudian yang ketiga ini prinsipnya adalah merangkul ambiguitas. Jadi nggak apa-apa, kita nggak harus tahu saat itu juga. Kita akan bingung dan itu nggak apa-apa. Itu justru tanda yang bagus. Tanda yang bagus ya. Dan ini yang menurut saya itu cukup menantang di awalnya karena kita harus percaya pada prosesnya. Sedangkan kita kan biasa mikir, oh ini ada masalah ini solusinya apa. Sedangkan di sini kita harus percaya sama prosesnya. Kalau kita menjalankan prosesnya dengan baik, maka kita akan dapat solusinya di akhir. Jadi kita datang dengan tidak ada pikiran, oh ini masalah ini solusinya ini, itu nggak ada. Karena kita nanti juga akan, kenapa? Karena kalau misalnya kita datang dengan mindset, kita tahu jawabannya, maka kita akan menutup kemungkinan-kemungkinan di mana inovasi itu akan terjadi. Gitu, karena kita kan sudah memblok ya, secara mental kita memblok bahwa ini untuk masalah A pasti solusinya C gitu ya misalnya. Nah, dengan merangkul ambiguitas kita juga merayakan bahwa kita tidak harus tahu jawabannya dan biarkan prosesnya itu akan memberikan inspirasi-inspirasi kepada kita. Kemudian yang keempat, mindset make it. Itu intinya dalam proses kita perlu kita membuat prototipe gitu. Ya. Jadi misalnya kita membayangkan dalam sebuah program akan ada ini. Kita buat dulu. Banyak orang yang bilang, saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa desain. Nggak harus seperti itu ya. Kadang kita prototyping bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Misalnya pakai daun, pakai ini. Tapi gimana kita menceritakan prototipe itu juga penting ya. Jadi kita lihat dulu biar orang tuh kebayang secara visual, oh ini yang akan dilakukan. Kemudian melihat respon mereka bagaimana, memberikan masukan terhadap prototipe. Karena mungkin lebih mudah ya untuk manusia itu untuk membayangkan sesuatu dari informasi yang visual dibanding kalau kita cerita. Iya. Kemudian atau misalnya cuma dengan framework, logical framework, theory of change. Jadi perlu satu lagi nggak ngerti isinya, puing sendiri kadang-kadang. Nah, kemudian yang kelima adalah kesalahan adalah alat pembelajaran yang sangat penting. Jadi ketika kita salah, saya juga banyak melakukan kesalahan selama proses ya. Saya tidak akan sangat keras sama diri saya, tapi kita akan belajar bagian mana yang tidak sesuai. Kenapa ini tidak sesuai? Apa yang saya bisa lakukan di masa depan. Misalnya contoh ketika kita bekerja sama dengan mitra lokal dan pemilihan peserta, saya ini sangat hati-hati dalam memilih peserta dan kalau perlu saya datang ke sana saya milih peserta di awal waktu tahap ideasi pada tahapan awal sekali ya. Bagaimana mereka
karena kan saya bekerja dengan remaja ya, jadi saya mau mengajak remaja yang dia memang mengalami misalnya untuk isu pencegahan perkawinan anak, dia yang memang rentan gitu. Tapi ketika bekerja sama dengan mitra lokal misalnya, dia pemilihannya adalah karena mengundangnya lewat sekolah, sekolah akan memilih anak-anak yang pintar, yang justru tidak rentan gitu ya. Jadi ini kita gitu. Enggak, kita nggak pintar-pintar amat. Rentan. Kayak rentan seperti ini ya. Jadi saya harus mencari peserta yang seperti ini. Jadi itu seringkali ketika sudah dikasih tahu deskripsinya, sampai sana ulang lagi. Saya harus cari frustasi ya, harus sampai akhirnya dan do it what it takes gitu. Jadi kalau butuh turun lapangan, sampai akhirnya kita merekrutnya, kita datang ke desa, ke dusun, nanya, ada yang punya anak ini, pertama nanya sama kepala desa, kan biasanya punya data. Oh, si ini rumahnya di sini, kita datang. Kamu boleh nggak ajak teman kamu? Kita mau diskusi, jelasin ke orang tuanya, minta konsen dan seterusnya ya. Makanya proses ini juga nanti saya akan jelaskan kenapa ini menjadi kompleks dan cukup mahal ya. Nah, mahal saudara-saudara. Ini kesalahan adalah pembelajaran. Nah, jadi ketika saya melihat, oh seringkali dalam seleksi peserta yang akan terlibat, itu banyak bias yang terjadi. Nah, yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya menghindari bias. Bagaimana saya ketika bekerja dengan mitra lokal, kita samakan persepsi. Ketika mereka bilang, iya mengerti, kita tes dulu, sama nggak mengertinya gitu ya. Karena kita udah kebiasaan dengan cara-cara lama, jadi untuk paham cara yang baru mungkin juga agak sangat menantang ya. Kemudian itu, jadi kita belajar dari kesalahan, dan ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin karena kita terlalu capek, akhirnya yaudahlah biar singkat melakukan sesuatu. Nah, di situ kita juga belajar, bahwa kita butuh waktu break juga nih, ketika turun lapangan itu sangat intensif, 2 minggu berturut-turut, dan ketika kerja di lapangan kan kadang kita selesai jam 10, jam 11 harus nulis, banyak menulis, itu kita perlu belajar bahwa well-being kita juga penting gitu, karena proses adanya inovasi itu bisa terjadi ketika kita dalam mental yang stabil juga. Bukan pada saat terjepit ya Bu? Bukan. Itu kayak ntar gitu kancing A, B, C, D ya. Nah, kalau orang lain prinsipnya biasa nih udah mepet-mepet nih timbul ide-ide menarik. Enggak, justru di situ nanti kalau dalam paket training HCD yang lebih panjang lagi, ada proses inkubasi di mana kita butuh waktu untuk tidak menyentuh pekerjaan-pekerjaan itu, untuk cari inspirasi dari tempat lain. Ya. Dan mungkin melihat lebih lanjut secara kritis apa yang sudah kita lakukan. Atau misalnya kita datang ke tempat yang benar-benar berbeda dengan konteks itu panjang ya. Jadi kita balik lagi, nomor 6 adalah iterasi yang terus-menerus. Jadi kita tahu bahwa sebuah prototipe itu bukan hasil yang final. Ketika sudah difinalisasi pun, seperti yang biasanya kalau saat ini UNICEF tetap lakukan adalah ketika produk yang sudah ada dia mau dibuat, diimplementasikan di daerah lain, dia akan testing lagi, diimprove lagi, kemudian mau di konteks yang lain lagi atau nasional, dia akan dites lagi. Jadi cerita yang A walaupun nggak akan secara dramatis jadi Z gitu ya, tapi akan ada proses penambahan. Misalnya kalau kita lagi desain materi komunikasi, rambutnya jangan kayak gini, atau misalnya kulitnya lebih gelap lagi, misalnya bagian cerita ini terlalu sensitif, gimana kalau diganti katanya apa gitu. Jadi bahasa-bahasanya mungkin pakai bahasa lokal. Jadi selalu diiterasi. Yang terakhir adalah optimis. Kita harus selalu optimis bahwa pada akhir proses kita akan mendapatkan jawabannya. Gitu. Optimis guys. Harus selalu optimis, jangan yang aduh gimana sih udah proses panjang tapi belum mengerti gitu ya. Tapi kita tetap harus makanya stabilitas mental itu sangat penting dalam proses ini, karena kita perlu energi yang positif juga, dan juga dalam memfasilitasi terutama dengan pembuatan prototipe bersama beneficiaries. Itu kan mereka memang banyak ya, tidak semua, tapi ada dengan budaya kita membiasakan bahwa selalu masalahnya saya ini, masalahnya ini gitu. Lalu bagaimana sebelum
Namanya juga analisis masalah, Ibu. Jadi mereka curhatnya masalah semua ya. Jadi gimana kita membuat perspektif yang sama dengan si peserta yang akan terlibat pembuatan prototipe bersama. Dia juga punya mindset yang optimis dan lagi-lagi dia juga bisa percaya bahwa dirinya kreatif gitu. Ini prinsip yang penting dalam HCD. Next. Banyak ya prinsipnya ya. Nah, ini tahapan-tahapan HCD. Kalau misalnya tadi di dalam video kan sudah kelihatan ya tahapannya. Inspirasi itu apa? Tadi saya salah sebut, bukan ideasi. Dalam mencari inspirasi itu tahapan yang pertama. Inspirasi itu seperti apa sih? Kemudian selanjutnya ideasi dan terakhir implementasi. Jadi yang tahapan pertama kita akan mencari inspirasi, kita akan keluar berkenalan dengan beneficiaries kita, mencoba menempatkan diri kita dalam posisi mereka dan seterusnya. Nah, di sini kita memastikan bahwa kita benar-benar mendengar apa sih masalah mereka. Kira-kira kesulitan-kesulitan apa? Kayak misalnya contoh, iya nih anak-anak banyak yang kawin muda, soalnya mereka misalnya mereka udah nggak mau sekolah lagi, gitu ya. Tapi ternyata nanti saya akan cerita lebih banyak tentang proyek ini. Ketika ditelusuri, anak ini dia tidak tahu misalnya bahwa pertama anak ini sering kesepian karena misalnya hubungan dengan orang tua itu tidak dekat, dengan teman-teman sebatas sangat superficial ya, yang tidak banyak cerita, lebih banyak sendiri, semuanya dipendam sendiri, dia tidak punya teman cerita. Ketika ketemu dengan laki-laki, dia merasa, saya akhirnya didengarkan, saya ada teman cerita dan seterusnya, sampai akhirnya ketika mereka bereksplorasi, ya wajar karena remaja memang masa eksplorasi, tapi eksplorasi seksual yang ada konsekuensinya. Mereka tidak tahu bahwa konsekuensi berhubungan seks adalah hamil, gitu. Jadi yang benar-benar kita lihat adalah di sini loh ada proses missing, di mana ada gap proses yang kita tidak melihat bahwa kebutuhan remaja juga ingin didengar. Dia juga sebenarnya punya aspirasi pada awalnya, tapi mungkin dia tidak punya tools untuk bagaimana perlahan-lahan mencapai aspirasi mereka. Apa yang dibutuhkan supaya mereka terhindar dari perkawinan usia anak dan seterusnya ya. Jadi kita benar-benar menempatkan diri kita dalam posisi mereka, kemudian mendengar, kemudian melihat, mengobservasi, kemudian ketika yang menarik di salah satu pengambilan data di lapangan, bagaimana interaksi anak ini dengan orang tua, dengan kakaknya, yang ternyata mereka sangat rentan kekerasan gitu, secara emosional, secara fisik gitu. Ya, kecil ya namanya. Gitu. Jadi bagaimana dia dieksploitasi secara ekonomi juga gitu. Bagaimana si anak-anak ini yang penghasilannya Rp6.000 kerja dari pagi sampai sore, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore untuk buka kemiri gitu ya, ngupas kemiri. Gitu. Jadi kita melihat lebih dalam apa sih yang terjadi gitu. Kenapa masalah perkawinan usia anak ini sangat kompleks gitu. Kenapa banyak yang mikirnya ya udah mereka ke sekolah aja. Nggak bisa, di sekolah dibully. Atau misalnya tekanan-tekanan untuk beli seragam, beli buku gitu. Sekolah jauh, nggak punya teman di sekolah dan seterusnya. Jadi gimana melihat kita mencari inspirasi dari kompleksitas situasi yang ada ini. Kemudian setelah kita mengerti mereka lebih dalam lagi, mengerti cara mereka berpikir, mengerti cara mereka memproses perasaan, kemudian kita masuk ke dalam fase ideasi, di mana kita mensintesa apa saja sih data dari lapangan kita. Kemudian kita brainstorming dengan tim kita dan juga melibatkan si peserta yang tadinya sudah terlibat di awal, mencari kemungkinan solusi-solusi. Kemudian kita membuat prototipe bersama dengan mereka. Kemudian yang terakhir itu dalam implementasi, itu bagaimana kita membuat si solusi ini diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Kita perlu mencari siapa saja mitra kita,
Kemudian untuk ini program ini dilakukan atau misalnya produk ini diimplementasikan, kita harus nego ke siapa yang bisa jadi champion kita. Kemudian rencana aksinya seperti apa? Itu diproses. Sumber dayanya berapa? Sumber daya yang kita punya apa? Kemudian sumber daya yang beneficiaries punya apa saja. Nggak harus selalu finansial ya. Bisa misalnya sumber daya, ada rumah yang bisa digunakan untuk remaja berkumpul, apa yang mereka butuhkan dan seterusnya. Ya, next. Di tahap implementasi ini bisa ada adjustment lagi nggak? Iya, bisa. Jadi kan proses iterasinya. Contoh misalnya, kenapa ada Android 1, Android 2? Update ya, mereka iterasi ya. Makanya kan kalau design thinking atau misalnya user design ini kan awalnya banyak misalnya untuk produk-produk komersil ya. Makanya akhirnya jadi human centered design itu setelah diadaptasi, tools-tools yang ada diadaptasi, kemudian cara berpikir, berproses, kemudian memproses data dan implementasi dikontekstualkan dengan development konteks gitu. Jadi ya itu cukup berbeda dengan user centered design. Ya tergantung ya. Banyak kan user centered design itu digunakan untuk teknologi atau pembuatan produk kaitannya dengan market research dan seterusnya. Tapi kalau ini saya hanya membahas tentang konteks development saja. Gitu. Next. Nah, di sini ini beberapa contoh tools-nya ya. Kita punya waktu berapa lama lagi? Nggak apa-apa, masih lama. Oke. Nah, tools masing-masing ini contohnya ya. Jadi dalam fase inspirasi yang awal kita harus punya form tantangan desain. Jadi di situ kita ada formnya, dia akan nanya kayak masalah apa yang ingin kamu selesaikan. Faktor pendukungnya apa, penghambatnya apa, kira-kira kita di sini dalam proses brainstorming, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita brainstorming dengan tim kita. Berarti internal ya, di tim? Ya, di tahapan tim. Kemudian setelah ada tantangan desain ini fungsinya adalah akan menjadi reminder. Kalau kita lagi dalam proses lost track, kita bisa balik lagi ke tantangan desain kita apa. Apakah ini sudah cukup menjawab tantangan desain kita atau mana. Jadi kita bisa bikin adjustment ya dalam proses itu. Kemudian ini ada banyak banget, tapi ini beberapa hal yang cukup sering digunakan. Yang kedua itu interview. Kita biasanya interview bisa konvensional, kita tanya jawab langsung, in-depth interview. Atau yang biasanya saya lakukan adalah saya buat tools, saya menginterview dengan menggunakan tools. Misalnya gini, saya punya gambar ini, misalnya waktu itu tentang menstruasi gitu ya. Jadi ada gambar perempuan dengan lagi nembus gitu ya, ada darah di roknya. Ketika ngelihat gambar ini, yang kamu pikirkan apa sih? Nanti muncul buzzword-buzzwordnya, itu nanti akan saya catat. Kemudian kira-kira apa yang dirasakan si perempuan ini? Kemudian itu darahnya apa sih maksudnya gitu. Jadi kita benar-benar menggali lebih dalam bagaimana cara mereka berpikir, apa yang mereka rasakan dalam situasi tersebut. Kemudian jadi dalam proses interview biasanya saya memproduksi beberapa tools-tools yang bisa menggali lebih dalam lagi. Nggak cuman yang tanya jawab aja. Karena mungkin beberapa orang, terutama untuk orang-orang yang cukup introvert ya dengan seperti saya, dengan orang-orang yang mungkin malu. Kita aja, apalagi introvert. Iya, jadi untuk menggali lebih dalam lagi, kita butuh, kadang saya juga minta mereka untuk menulis. Kalau mereka lebih nyaman menulis, jadi saya akan mengadaptasi tools itu sesuai dengan peserta yang saya bekerja bersama dengan mereka. Kemudian observasi itu biasanya salah satu yang sering saya gunakan adalah saya akan ngajak anak misalnya bekerja dengan remaja dari dusun A. Si anak ini saya ajak, mau nggak ikutan? Kamu kasih saya tur dong. Di sini ada apa aja? Nanti dia akan menjelaskan, di sini. Oh kamu biasanya kalau main kemana sih? Oh saya main biasanya ke sini. Ada siapa aja gitu. Jadi si anak ini yang menjadi guide saya untuk mengenal gimana sih kehidupan dia sehari-hari gitu. Jadi tergantung si
beneficiary kita siapa ya, itu yang kita minta untuk nge-guide kita. Berarti bukan orang dewasa ya kalau memang ternyata. Iya, kalau memang untuk program remaja ya si remajanya ini. Kemudian yang menarik juga waktu itu saya observasi kan kebanyakan di desa yang sangat visible keberadaannya adalah remaja laki-laki gitu. Kemana sih anak perempuannya gitu? Oh ternyata biasanya mereka main di rumah temennya, main masak-masakan atau main apa gitu ya. Kalau anak laki-lakinya kadang nongkrong di pos ronda atau misalnya di PS. Saya datang ke PS-nya, PlayStation, rental PS. Duduk di sana terus kemudian sama beberapa jam merhatiin aja kira-kira mereka main apa sih, mereka ngomongin apa sih kalau lagi di situ, terus resource apa sih yang ada di sekitar situ. Nggak ditanya mbak ngapain sih mbak, gengges banget. Iya, terus akhirnya main bareng deh, ajarin dong. Lumayan kan, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah kemudian diskusi kelompok ini biasanya kita akan pisah laki-laki dan perempuan karena mereka akan lebih nyaman kalau satu gender biasanya. Kemudian lagi-lagi dalam diskusi kelompok saya akan bikin tools yang macam-macam untuk menggali data yang nggak harus mereka ngomong satu jawab. Misalnya, bikin peta lingkungan. Mereka akan bikin peta di daerah rumah mereka tuh ada apa aja. Terus, di mana sih tempat yang riskan buat mereka? Di mana sih mereka bisa nyari bantuan misalnya untuk cari tahu lagi kehidupan mereka. Berarti kan cara-cara pengumpulan data ini menjawab si tantangan desain itu kan. Jadi memang tantangan desainnya dari awal harus sudah sekomprehensif mungkin. Dari situ kemudian kita turunin untuk menjawab ini nih pakai cara pengumpulan. Ada literatur review juga. Jadi pasti makanya ini kan hanya beberapa contohnya. Walaupun itu nanti informasi kita taruh di back of online ya. Tapi kita perlu tahu apa yang sudah dilakukan dari negara lain, tempat lain, kemudian belajar dari evaluation reportnya, apa tantangannya mereka, kenapa ini nggak masuk, atau misalnya mana yang bagus, mana yang bisa ditingkatkan gitu. Jadi ini cukup intensif literatur reviewnya juga. Kemudian biasanya saya sebelum turun lapangan, saya akan interview staff-staff yang sudah melakukan program di tempat tersebut. Gimana pengalaman mereka juga gitu. Jadi saya ada bayangan, dan itu akan membantu saya dalam membuat tools gitu. Jadi kira-kira apakah anak-anak ini biasanya ya, saya selalu dapat informasi, anak-anak ini susah kalau diajak ngomong, mereka kebanyakan diam. Emang diam, jadi pernah ada satu wawancara dengan si remaja, banyak kan diam aja, nggak apa-apa saya tungguin. Terus ntar ajak main dulu, kemudian ajak ngobrol yang lain, sampai dia nyaman, baru digali gitu. Jadi sangat penting bonding dengan, hubungan dengan si peserta. Akhirnya dia memberikan informasi gitu ya. Jadi kita nggak cuma datang ngambil data pergi gitu ya, tapi juga melibatkan mereka nantinya. Kamu mau nggak ikutan untuk lokal karya yang kita sama-sama mikirin solusi untuk masalah yang kamu hadapi. Jadi benar-benar sangat hubungan interpersonal itu sangat penting. Kira-kira untuk tahap inspirasi ini butuh berapa lama? Ya kira-kira. Kira-kira biasanya sih ada satu program yang saya datang satu kali turun lapangan. Satu kalinya tuh misalnya seminggu. Terus ada yang 2 kali 2 minggu. Jadi totalnya 2 minggu ya. Atau misalnya enggak. Satu lagi lebih panjang. Setiap turun lapangan itu sampai 8 sampai 10 hari. Itu cuma di tahapan inspirasi ini? Iya, di tahapan inspirasi. Wow. Karena kan ada stay-nya juga, terus udah gitu observasi 1 hari yang kita cuman lihat aja di kampung tuh ada apa aja sih, kemudian gimana mereka interaksi, terus nanya-nanya. Ada yang misalnya FGD-nya aja tuh bisa 2 hari sendiri gitu. Satu FGD 1 hari, misalnya 3 kelompok. Makanya itu sangat intens banget ya. 1 hari 3 FGD, jadi minimal misalnya 6 FGD, itu udah 2 hari habis kan ya. Interview stakeholder dan beberapa orang lainnya bisa habis 2 hari lagi. Kemudian misalnya observasi, field visit gitu, misalnya sehari sendiri. Kemudian stay in, misalnya 2 hari, itu udah 7 hari.
gitu. Jadi makanya kita masih pergi dulu karena stres ya kan. Atau misalnya pas datang, oh belum siap semuanya, ganti skenario lagi Ya, gitu. persiapan dulu, undang-undang stakeholder, bikin tools juga, ganti-ganti jadwal lagi gitu. Itu yang di tahapan inspirasi. Kemudian yang kedua, ideasi itu kita membuat dari hasil temuan kita kayak download semua yang kita tahu. Jadi misalnya saya tim membernya ada 3 yang turun lapangan. Ada advisory board-nya misalnya 4. Itu masing-masing saya akan cerita. Advisory board itu apa coba? Advisory board itu dia dari latar belakang yang berbeda-beda. Kayak misalnya nanti saya akan cerita lebih banyak sih dalam contoh project yang akan saya bahas gitu. Jadi misalnya dalam meeting itu saya akan cerita apa yang saya temukan, yang tim saya juga akan cerita masing-masing karena kita percaya setiap orang memandang punya perspektif yang beda-beda gitu ya. Jadi mereka akan melihat apa yang mereka dengar, apa yang mereka berkesan, kemudian poin-poin apa yang cukup penting dan kemudian kita bersama-sama oke, selanjutnya apa. Gitu. Nah di ideasi ini kita juga membuat pertanyaan dari hasil temuan lapangan, how might we? Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini? How might we solve SR-HR issues misalnya dalam konteks pesantren yang ada tantangan ini gitu ya. Jadi semakin detail how might we question ini dan semakin spesifik itu akan sangat bagus. Itu akan membantu. Jadi setelah kita punya how might we question ini, kita akan lanjut ke co-ideation. Co-ideation itu istilahnya kita bersama dengan penerima manfaat mendesain solusi bersama. Jadi dari desain co-ideation workshop ini disesuaikan dari how might we question ini. Tahapan-tahapannya, kemudian gimana si fasilitator ini nanti akan mengadres isu ini, kemudian melibatkan si peserta ini untuk menjawab pertanyaan kita, gitu. Nah, tapi dengan sudah ada ide kira-kira di kepala lah ya? Enggak. How might we? Enggak ada? Cuma pertanyaan aja. Pertanyaan, oke. Kita hanya membuat pertanyaan. Belum sama, berarti di tahap ini sebelum si co-ideation itu kita sebagai boleh, misalnya mungkin kita ada kepikiran, tapi jawaban ini sebaiknya datang dari peserta, gitu ya. Kemudian dalam co-ideation workshop itu biasanya kita akan bikin storyboard, kira-kira, oh ada kasusnya apa, kemudian bagaimana dalam storyboard itu menyelesaikan masalah si menjawab how might we question ini, kemudian bagaimana mereka akan mengimplementasikan solusi tersebut, gitu. Jadi itu kan baru ide awal. Lalu membuat prototipe, model-model si peserta ini, bareng-bareng peserta. Kita paling cuman kayak, kita tidak boleh memberikan jawaban, kita hanya menggali, membantu mereka berpikir. Kalau ini yang biasa saya lakukan, mungkin orang lain akan melakukannya dengan berbeda gitu ya. Terakhir field testing. Field testing, mereka nih sudah bikin prototype, kita akan minta mereka, mungkin nggak ya kamu pulang ke rumah, kamu bawa nih prototipenya, kamu tanya 2 teman kamu, misalnya sama-sama bisnis juga, yang nggak datang ke workshop. Kamu kasih tahu mereka, kamu presentasi ide kamu, minta masukan. Jadi mereka testing, itu bisa juga kita yang testing dengan kelompok lain, tapi kalau yang biasa saya lakukan adalah kita minta si anak ini untuk prototype testing dengan teman sebayanya dulu. Datang, lalu kita akan olah dengan tim, hasilnya bagaimana, dipolis lagi, kemudian baru kita datang prototype testing, kita yang langsung dengan peserta, gitu. Kemudian iterasi lagi, kemudian baru kalau ini adalah tipe nomor 1, kita mulai implementasi. Implementasi itu ada proses iterasi, kita akan lihat live prototyping lagi gitu, ngecek lagi dengan mereka, kemudian bikin rencana implementasi, mengimplementasikannya, lalu di situ ada proses monitoring dan evaluasi juga. Berapa lama ya sampai kita tahu ini kayak this is the final model nih, udah bukan prototype lagi? Kalau ada satu produk yang menurut saya banyak menggunakan pendekatan HCD, karena kan project-project yang lainnya itu hanya sebagian ya, tapi kalau yang benar-benar ini itu hampir setahun
prosesnya. 7 bulan sendiri sampai produknya jadi, kemudian baru implementasi. Lama ya. Gitu, lama. Lama. Tapi ya gitu, akhirnya karena memang prosesnya itu cukup intensif, ketika itu ditestingkan di daerah lain, skor yang kita dapat tuh selalu tinggi untuk hasil ini ya, produk yang kita buat ini. Gitu. Jadi ya. Nah, di tahap ideation ini kalau nggak salah ada macam-macam toolsnya. Saya pernah dengar user persona itu ya? Ya, itu tergantung kita lagi bikin produk apa nih, gitu. User persona ini cukup seringnya sih dipakai untuk ini ya, digital ya, digital app. Kalau untuk yang untuk yang lain ada, tapi tidak terlalu saya tidak terlalu banyak menggunakannya. Saya waktu itu menggunakan user persona untuk mengembangkan period tracker untuk remaja ya, untuk menstruasi gitu ya. Catat ya, menstruasi tanggal berapa bulan. Iya, karena itu kan produk yang lebih besar lagi ya, lebih besar lagi. Kita nggak langsung mungkin berhadapan dengan si remaja yang jadi kalau yang user persona ini, kita melihat calon pengguna produk kita tuh siapa aja sih. Misalnya ada ini adalah remaja yang sangat aktif di organisasi, bagaimana. Kemudian yang B, ini adalah anak yang cenderung agak tomboy nih, agak tomboy. Kemudian dia punya banyak teman laki-laki. Kemudian yang C, misalnya dia itu anak yang pemalu, ya seperti kita lah ya. Kalau yang ini malu-maluin. Nah, jadi gimana si anak ini dia sangat nggak pengen ketahuan apa yang dia isi gitu. Jadi dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa user persona, bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mereka, memberikan opsi yang berbeda-beda untuk mereka. Jadi kan kenapa akhirnya ini untuk pembuatan produk yang lebih kompleks. Kalau menurut saya yang sebelumnya yang saya kasih contoh pencegahan perkawinan anak itu kan komunikasi material ya. Lebih kayak komunikasi isinya kontennya apa gitu produk. Kalau yang satu lagi ini kan akan mengakomodir orang dari berbagai latar belakang dan seterusnya, dan ini lebih kompleks lagi. Ini juga lebih panjang lagi prosesnya. 2 tahun. Gitu ya. Habis itu jalan programnya. Gitu. Jadi itu yang tentang user persona. Oke. Nah, ini kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, kebanyakan penerimaan program ini tinggi karena didesain sesuai dengan kebutuhan, kemudian tepat sasaran karena sesuai dengan apa yang mereka punya. Jadi contohnya ya, misalnya kita di daerah yang gadget aja tuh anak-anak ini banyak yang nggak punya gitu. Atau misalnya dia masih pinjam sama orang tuanya atau temannya yang punya gadget. Kan nggak mungkin kita bikin digital communication material gitu, atau misalnya disebar lewat IG, nggak nyampe, anak ini nggak punya. Jakarta lagi, anak di Jakarta lagi gitu. Jadi nyampe mungkin, tapi kan dia harus buka dulu, terus itu kayak butuh proses gitu. Ternyata naik turun ya kan. Betul, kadang nggak ada sinyal, dia harus turun dulu, misalnya ke bawah bukit untuk dapet sinyal dan sebagainya. Jadi kenapa tepat sasaran? Karena kita melihat juga dengan sistem yang mereka punya ya, resource yang mereka punya juga. Kemudian memberdayakan, karena menurut saya pelibatan mereka ini sangat bermakna. Mirip dengan metode aktif partisipatif, itu melibatkan mereka, tetapi mungkin untuk aktif partisipatif dia agak mirip, tapi secara basis thinking prinsipalnya itu mungkin belum ya. Kalau misalnya HCD kan kita dari awal kita nggak akan tahu nih solusinya kayak apa gitu, dan nanti kita akan proses percaya pada prosesnya. Nah, kelemahannya ini biasanya cenderung mahal karena membutuhkan tim, turun lapangan yang intensif, iterasi yang terus menerus, kemudian biasanya membutuhkan waktu yang lebih panjang dari pendekatan yang lain gitu. Kalau yang lain mungkin 3 bulan jadi gitu programnya, tapi ya gitu, mungkin penerimaannya kurang atau ternyata banyak program nggak cocok, justru merusak sistem
masyarakat gitu ya. Betul. Jadi ya itu ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau misalnya apakah bisa hanya sebagian pendekatan yang dipakai? Bisa. Untuk adaptasi, waktu itu saya pernah menggunakan beberapa pendekatan ini untuk adaptasi satu kebijakan, itu juga bisa gitu. Misalnya contoh ya, yang paling sering, untuk pemberian pelayanan kesehatan, atau misalnya bagaimana memberdayakan orang muda untuk aktif dalam advokasi. Kita harus ngasih training. Benar nggak sih mereka butuh training atau mau di training? Gitu. Jadi kita menantang asumsi umum gitu. Apa itu yang mereka butuhkan gitu? Apakah dengan ngasih training mereka akan serta-merta langsung ikut advokasi? Hebat banget. Wow. Apakah setelah mereka diberikan informasi mereka langsung nanti kalau ada masalah saya akan kesini gitu? Kan langsung ke dinas kesehatan. Sama kepala dinas. Iya, jadi kita perlu melihat apa sih faktor-faktor yang mendorong perilaku mereka gitu, yang bisa menggugah perilaku mereka untuk melakukan sesuatu. Kemudian bagaimana produk yang kita buat atau program yang kita buat ini benar-benar setidaknya kita tidak membuat sesuatu yang baru dan alien, yang aneh buat mereka. Tapi itu udah sesuai dengan sistem masyarakat gitu. Ya. Kalau memang sudah ada sistem ngobrol, misalnya, kalau ini ngadu ke kepala desa atau misalnya kemana gitu. Pakai sistem itu aja gitu. Atau kita bisa bawa inovasi, tapi mungkin yang lebih diterima sama mereka gitu. Itu kelebihan dan kelemahannya. Next. Nah, apa saja sih yang kita bisa gunakan HCD ini ya, untuk apa saja? Pertama dalam pembuatan produk, termasuk kalau misalnya ada salah satu organisasi di Kopernik di Bali ya, mereka kan memang sosial design ya, sosial inovatif design. Mereka misalnya banyak membuat produk yang untuk membantu menyelesaikan isu malaria atau misalnya kemiskinan. Itu pembuatan produk. Kemudian pembuatan ruang. Gimana sih kita mendesain satu ruang kerja misalnya supaya orang ini merasa semangat. Kemudian supaya mereka merasa lebih produktif, supaya mereka bisa bertemu di satu tempat dan menghasilkan ide-ide yang menarik gitu. Atau misalnya public space, gimana membuat taman yang memungkinkan orang misalnya berbagi ide, berinteraksi, kemudian menjalin pertemanan dan seterusnya. Kemudian layanan bisa layanan online, atau misalnya bagaimana membuat layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan menyenangkan ketika datang ke layanan tersebut, dia tidak merasa terintimidasi, atau misalnya ya yang cukup ramah buat mereka. Kemudian yang terakhir sistem. Jadi misalnya manajemen dalam organisasi, gimana sih kok kita selalu menghadapi masalah laporan terlambat misalnya gitu ya. Aja ibu lah. Laporan terlambat. Duit juga terlambat kadang-kadang. Jadi mohon maaf. Jadi ini ya berentet ya dampaknya. Masalah kita duitnya telat. Jadi gimana membuat sistem yang memudahkan gitu. Kalau misalnya satu program butuh aksesi 5 orang atau 10 orang, ternyata banyak di organisasi yang seperti itu ya. Jadi gimana membuat sistem yang efektif dan efisien dan menyenangkan gitu. Jadi 4 hal ini, dan mungkin ada yang tahu lebih banyak lagi, itu juga bisa berbagi. Next. Nah, ini studi kasusnya. Waktu itu kita mengembangkan produk, ini buku cerita, Hidup Saya Pilihan Saya, bekerja sama dengan UNICEF. Kemudian juga di-endorse oleh BKKBN dan KPPPA. Jadi awalnya waktu mendapatkan tugas ini kita rekrutmen tim. Siapa yang menjadi advisory board-nya ya. Advisory board-nya ini adalah tim ahli yang akan memberikan perspektif yang berbeda
Jadi kalau kita yang turun lapangan, kemudian kita yang menggali data, ketika sintesa, harapannya advisory board ini memberikan insight-insight sesuai dengan keahlian mereka. Waktu itu kita rekrut 1 orang ahli gender, kemudian 1 orang dia di jurnalis tapi isu gendernya juga kuat, jurnalis dan komunikasi, kemudian yang ketiga orang di komunikasi, banyak produksi produk komunikasi dan isu gendernya cukup kuat, dan yang ketiga ilustrator. Jadi kayak mereka kan punya cara berpikir yang berbeda ya, yang cukup kreatif, yang berbeda. Gimana dia bisa berkontribusi. Lalu dari tim UNICEF sendiri ada yang bagian communication for development, emang khusus di komunikasi untuk pembangunan ya, yang banyak bekerja di isu-isu behavioral change communication gitu. Karena lagi-lagi produk yang kita buat adalah materi komunikasi. Setelah advisory team, saya merekrut tim saya, siapa saja, kemudian juga kita akan setelah literatur review, wawancara, juga tim advisory board-nya juga saya wawancara untuk gali perspektif mereka, bikin tools, turun lapangan. Turun lapangan itu sampai 2 kali, bolak-balik. Waktu itu case study-nya di Mamuju, karena dia adalah salah satu tempat yang tertinggi tingkat perkawinan anaknya. Kemudian mempelajari apa sih yang terjadi tempat itu, apa sih drive and feeling-nya, perasaan apa yang akan menggugah mereka untuk melakukan sesuatu. Dan kenapa akhirnya tim advisory board ini banyak di keahlian gendernya, karena kita ingin mentransformasi solusi kita menjadi ada perspektif gender, dan itu tidak benar-benar yang laki-laki harus gini, perempuan harus gini, tapi itu secara smooth selama prosesnya ya. Mulai dari yang dikomentarin ilustrasinya, warna kulit, rambut, berjilbab atau enggak, apa kesukaannya. Misalnya kalau dalam buku cerita ini kan si perempuan ini dia sangat suka matematika. Waduh, ya saya itu. Nah, jadi kan kita juga mulai menantang ini ya, konstruksi sosial, tapi secara lembut sekali, gitu, subtle sekali. Kemudian kenapa laki-lakinya ini pemain bola? Karena memang banyak banget anak-anak di desa itu aspirasinya menjadi pemain bola. Relatable ya buat mereka. Ya. Jadi mungkin kemudian juga ketika dalam cerita gimana si laki-laki dan perempuan ini dibuat tingginya sama. Tidak, kan biasanya kalau di buku cerita laki-lakinya lebih tinggi gitu ya. Hal-hal yang spesifik itu masukan yang sangat menarik dari tim advisory ya. Gimana jadi secara ilustrasi ketika kita menggambarkan itu benar-benar mengena di perasaan mereka, akhirnya mereka sangat attach sama cerita tersebut, dan akhirnya berpikir konsekuensinya ini yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Nah, kan kalau dalam cerita ini awalnya mereka pacaran, lagi-lagi kita address isu kesepian ya, dia nggak punya teman bicara, akhirnya ada 1 orang yang mendengarkan, mereka sangat intens, akhirnya mereka berhubungan seks dan hamil. Tapi di sini kita ada peri yang bilang, coba ini kan sudah terlambat dan ada penyesalan, gimana kalau kita ulang lagi ceritanya? Tapi di sini akan ada hal yang berbeda. Disitulah kita masukkan isu life skill, gimana kita menyediakan tools, alat-alat yang bisa digunakan oleh si remaja ini ketika menghadapi tantangan tersebut. Gimana dia perlu bertanya sama orang yang bisa dia percaya, gimana dia mencari solusi masalahnya, gimana dia bicara, gimana dia menyelesaikan masalahnya, gimana dia bernegosiasi. Gitu ya. Jadi dalam proses ini iterasinya selain di Mamuju itu sendiri, kita ada di bagian desa yang ke arah cukup tinggi, dataran tinggi, pesisir, kemudian daerah kotanya. Supaya dapat beragam. Beragam. Ternyata setelah dari situ kita testing di Lombok.
Oh, yang daerah sebenarnya ya macam-macam sih ya, sama juga sebenarnya. Kita kira mau ngetes apakah ini cukup mirip dengan konteks di daerah lain. Ya. Ternyata memang patternnya ada gitu. Gimana yang mereka kesepian, dan banyak yang ketika kita mendapatkan feedback yang oh iya ini mirip sekali dengan kehidupanku dari temanku dan lain sebagainya. Dan dalam proses ini saya melibatkan remaja-remaja yang memang dia menjadi korban perkawinan usia anak gitu. Diskusi dengan mereka, kemudian yang menarik adalah saat mereka berdebat antara satu dan yang lainnya. Ini kelompok remaja rentan gitu ya. Ada satu yang bilang ya udah kalau misalnya laki-laki ngajakin hubungan seks ya udah tinggal ditolak aja. Ini yang sudah hamil dia bilang, lu intinya ya dalam bahasa Jakarta, lu ngomong enak aja ditolak, lu nggak ngerti rasanya gimana. Nah dari situ nanti akhirnya dipisah, dan saya di situ juga belajar secara umum bahwa harus dipisah gitu, karena untuk menghindari komentar-komentar yang tidak sensitif seperti itu. Walaupun satu kelompok anak ini rentan dan mungkin mereka sudah berhubungan seks, tapi mereka tidak tahu posisi ini gitu. Jadi itu saya juga belajar dari kesalahan dalam proses tersebut. Kemudian saya belajar banyak dari mereka, kira-kira apa sih yang kamu butuhkan pada saat itu, apa yang pacar kamu bilang sama kamu. Dan di sini dalam proses HCD ini kita melihat yang menarik ketika si remaja laki-laki dan perempuan ditanya soal misalnya pernikahan. Yang perempuan akan milih gambar fairy tale gitu ya, happily ever after gitu, bahagia menikah dan sebagainya. Yang laki-laki ngumpulin lipstick, make up, terus udah gitu seserahan, lebih gitu seremonial ya. Seremonial gitu. Dan pandangan tentang cinta pun yang itu berbeda gitu. Yang kalau perempuan, oh iya saya akan bahagia menunggu pangeran dan seterusnya. Ternyata yang laki-laki yang ya mereka dari umur misalnya sangat muda sekalipun sudah dijejalin porno. Jadi mereka pikir oh ya udah itu idealnya seperti itu gitu. Dan ternyata misalnya akses video porno atau majalah porno pun di desa sekalipun itu ada gitu. Tentu saja. Jadi kita juga ketika melihat oh di sini ada unsur tekanan teman sebaya dari teman laki-laki yang mendorong si remaja laki-laki ini, lu dong coba cium pacar lo, atau misalnya biasanya kita kayak gini loh, itu di film kayak gini, atau mereka diajak nonton video bareng, kemudian masturbasi bareng dan sebagainya. Gitu. Jadi banyak insight dalam proses ini. Setelah proses iterasi di beberapa daerah ternyata patternnya mirip. Lagi-lagi kan kalau faktor perkawinan usia anak banyaknya kalau di Indonesia itu kehamilan. Betul. Ada yang dijodohkan, tapi lagi-lagi di sini komunikasi material kita harus spesifik siapa targetnya. Yang paling rentan. Yang paling rentan dan bukan dari anak yang mungkin dia dinikahkan gitu ya, tapi dia juga tahu bahwa dia juga punya hak untuk bersuara atau negosiasi dan seterusnya. Tapi lagi-lagi ketika kita memutuskan dalam sebuah produk, kalau kita membuat yang lebih umum, general, kita menggunakan user persona untuk menarget kebutuhan yang berbeda, tapi kalau ini kita hanya spesifik anak yang belum hamil dan belum menikah. Jadi ini dipakai untuk pencegahan. Kayak ini ya, sampo. Nah, sampo untuk berjilbab. Padahal yang disampoin rambut bukan jilbabnya. Betul. Tapi ternyata laku. Kayak gitu. Itu sedih kasusnya. Oke, next lagi. Sudah. Pas sejam. Oke. Menarik ya Handa. Kalau yang proses ini berarti itu berapa lama untuk yang itu yang 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Wow. Saya mikirnya kalau bikin proposal isinya HCD siapa yang mau biayain lah. Udah banyak kok. Banyak ya? Sudah banyak ya. Kayak misalnya contoh Oxfam Novib, mereka tuh termasuk kayak program remajanya.
Jadi mereka banyak menggunakan pendekatan itu, gitu. Tapi banyak kok, terutama misalnya di Belanda, di Inggris, di Amerika juga mereka sudah menyadari mungkin belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Akhirnya buzzword ini juga donornya ya kalau yang ophthalmologis itu dari IKEA. Terus kalau yang di Belanda kebanyakan sih ada beberapa yang dari private sector gitu, yang mereka udah ngerti karena gitu mereka cara pikirnya cara bikin produk gitu, dan mereka juga biayain ini gitu. Jadi kalau misalnya memang prosesnya ini akan panjang dan butuh waktu lama, tetapi nggak harus semuanya melalui proses ini. Idealnya akan seperti ini. Kalau misalnya ditanya apakah saya menggunakan selalu prosesnya full HCD, enggak juga. Gitu, ada yang saya cuma dikasih resources seadanya gitu. Ya udah, gimana crafting itu untuk setidaknya banyak fondasi-fondasi dari HCD yang digunakan. Karena kan kalau konsep yang paling utama ya prinsip-prinsip itu, bahwa saya akan belajar empati sama mereka, prinsip-prinsip dasar yang tadi yang sudah disebutkan, dan mengembangkan bersama si beneficiaries ini. Dan ini juga menurut saya ya, kalau dalam konseling itu ada istilahnya konseling social justice, di mana kita terus-terusan menantang diri kita bahwa walaupun kita misalnya praktisi, tapi tidak harus selalu kita yang memberikan jawaban. Kita hanya memberdayakan mereka, bareng-bareng kita cari solusinya, gitu. Dan menurut saya dalam prosesnya ini sendiri, waktu itu kan kita bekerja sama dengan mitra lokal, yang mereka nggak pernah kerja sama dengan remaja sama sekali, akhirnya benar-benar berubah. Muncul norma-norma baru yang selalu biasanya mutusin buat remaja. Sebentar ya, tanya dulu sama remajanya. Konsen itu penting. Apakah dia mau fotonya boleh diikutsertakan atau tidak, dan seterusnya. Jadi benar-benar thoughtful ya, menjadi sangat thoughtful atau selalu berpikir apa yang bisa kita kerjakan bersama, bagaimana kita memberikan pertanyaan yang tepat gitu. Jadi dalam membuat pertanyaan itu pun benar-benar dipikirkan bagaimana kita probing sampai mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Oke, siap. Nah, coba kita tanya dulu kepada para audiens yang berjumlah kita 10.000 ya ini di seluruh Indonesia. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya silahkan, boleh diketik atau boleh di-unmute. Langsung ngomong aja langsung. Oh, ada pertanyaan dari Kakak Glory di Batam sepertinya. Bagaimana awal Handa belajar HCD? Apakah harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu atau ini bisa dipelajari otodidak? Waktu itu saya kan belajar saat usaha adaptasi ya. Jadi waktu itu baca sendiri, tapi di situ karena kita kerja bareng dengan international consultant, saya seperti mentorin gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, bisa e-course-nya banyak banget, e-course-nya di Coursera, terus FX itu juga ada, tapi ya itu tantangannya kadang mereka banyak menggunakan bahasa yang sangat teknis ya, yang atau beberapa teman yang ikut coba e-course-nya yang aduh ini terlalu ribet gitu bahasanya. Tapi kalau menurut saya kalau emang teman-teman tertarik ya ikutin gitu e-course-nya. Kamu nggak ngerti, terus cari sumber-sumber lain gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar otodidak bisa, tapi ya itu kamu harus punya akses dari modul-modulnya. Karena waktu itu ketika saya bekerja dengan teman-teman UNICEF, menurut saya di situ saya mendapatkan privilege di mana kita punya resource person, kita bisa tanya, konsultasi, kemudian belajar bareng lah, sekalian belajar, sekalian di-mentoring juga. Kemudian saya juga ambil e-course, walaupun saya nggak ambil sertifikasinya karena pelit, tapi nggak apa-apa kalau misalnya itu investasi. Menurut saya adalah investasi. Saya selalu ikut e-course walaupun nggak ambil sertifikasinya, tapi untuk update apa sih yang terbaru. Kemudian ketika ada organisasi lain presentasi hasil, saya datang kemudian untuk belajar, oh bagaimana prosesnya, membaca laporan-laporan yang ada. Ya, itu yang saya lakukan. Kemudian yang menariknya dalam
HCD ini kan sangat interdisiplinary ya. Yeah. Jadi dan itu cukup inline dengan keilmuan yang saya lakukan. Misalnya, saya juga belajar dalam konseling psikologi. Di sini kan kita belajar tentang ilmu perilaku ya. Bagaimana orang merespon satu perilaku, bagaimana membuat perilaku, itu menurut saya cukup sangat membantu. Dan beberapa kemampuan yang saya pelajari dari keilmuan saya, termasuk menggali pertanyaan, kemudian empati, itu kan melalui proses yang tahunan yang dalam HCD ini yang cukup penting itu adalah membangun empati. Menurut saya merasa beruntung karena keilmuan saya juga mendukung proses pembelajaran saya dalam HCD. Tapi kalau misalnya ditanya otodidak, e-course, itu banyak banget, kalian juga bisa belajar, tapi yang paling penting menurut saya sangat membantu adalah proses mentoring. Ya, coaching, mentoring ya. Gimana saya merumuskan how might we question. Gimana saya merumuskan metode apa yang akan dipakai untuk co-ideation. Gimana saya melakukan prototype testing. Gimana saya menggunakan berbagai metode untuk observasi perilaku dari penerima manfaat. Menarik sebenarnya. Dan sebenarnya ini kan bukan sesuatu yang harus resource-nya harus besar gitu. Misalnya kalau boleh jujur, teman-teman kan punya program di masing-masing organisasi. Boleh kemudian diuji coba beberapa tools ya dari HCD ini. Kalaupun tidak bisa lengkap tadi yang Anda bilang, ya coba aja dipakai beberapa tools yang ada di HCD dan kemudian diuji coba. Yang paling penting menurut saya itu adalah prinsipnya ya. Prinsip-prinsip awalnya gimana. Yang tadi ada 7 ya. Yang ada, entar lupa lagi ada berapa tadi. Yang prinsip-prinsipnya ada 7 ya, sama yang ini, yang desirabilitas, kelayakan, dan ketersediaan ya. Jadi ketika kita mendesain solusi juga sesuai dengan 3 hal ini gitu. Jadi prinsip utama dan 3 hal ini mulai dari situ dulu deh. Karena saya juga berproses sampai akhirnya saya punya kepercayaan diri untuk percaya pada proses, itu menurut saya butuh waktu. Setelah project yang sama, tapi pas round yang kedua, ketika saya disuruh untuk leading prosesnya, kan awalnya ada mentor nih ya, terus yang kedua leading, terus bikin semua panduan segala macamnya, belajar lagi, baca-baca banyak hal. Di situ yang saya baru mengerti, ini loh yang namanya percaya pada proses, yang intinya menyimpan semua yang kita sudah tahu, asumsi ditaruh, yang benar-benar kita berhadapan, belajar lagi dengan manusia yang lain. Boleh dibilang proses tidak mengkhianati hasil, insya Allah. Iya, insya Allah. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nah, sebenarnya intervensi program tadi kan walaupun banyak sebenarnya, dari mulai bikin produk, bikin layanan, kemudian bikin sistem. Tapi yang paling, boleh dibilang apa ya, paling cocok untuk pakai HCD yang mana menurut Anda? Saya nggak bisa jawab kalau itu. Paling cocok itu kan sangat relatif ya. Menurut saya itu bisa digunakan untuk keempat hal yang mana nih tadi. Nah, keempat hal ini gitu ya. Tapi saya hanya kebanyakan pengalaman saya lebih di product designing. Layanan ada, tapi ada sedikit. Tapi menurut saya lebih banyaknya di product designing. Oke. Gitu. Anda pernah ini nggak baca-baca secara penelitian sebenarnya, karena ini buzzword ya, approach ini buzzword. Apakah memang ada penelitian yang membandingkan gitu dalam konteks penerimaan, dalam konteks sustainability, intervensi yang dibuat dengan pendekatan HCD sama intervensi konvensional? Yang pertama saya mau raise isu bahwa sebenarnya ini juga design thinking ini tuh masih banyak perdebatan. Misalnya untuk keilmuan yang sangat konvensional yang bilangnya itu it's not a science, tapi itu adalah the art of thinking gitu. Jadi kayak yang banyak penolakan gitu dalam keilmuan yang konvensional. Tapi kan kita bisa ngelihat hasil produknya yang misalnya
handphone yang kita punya itu melalui proses design thinking gitu, atau misalnya laptop yang kita punya, walaupun mungkin juga ada laptop yang menyusahkan ya. Ibu maksudnya minjem laptop saya sambil nyinyir. ya? Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya perbandingannya mungkin ya itu tadi, lagi-lagi penggunaan HCD dalam social development ini masih tergolong baru ya. Kan si IDEO tuh baru tahun 91 ya. Dan jadi kayak misalnya literatur pun oke, sudah ada, tapi masih dalam proses berkembang gitu. Jadi ini kan juga masih dalam pendekatan yang baru. Jadi kalau misalnya di perbandingannya sejauh ini saya belum pernah dapat artikel yang membandingkan. Saya banyak baca tentang success story, gimana pendekatan ini digunakan untuk misalnya menyelesaikan masalah kekurangan air di satu tempat, atau misalnya contoh ketika bikin jamban ya, isunya sanitasi, tiba-tiba bikin jamban nggak dipakai, mohon maaf nih. Kayak misalnya waktu itu UNICEF kerjasama sama Caopan dan untuk training kit remaja untuk ekspresi dan inovasi. Salah satu kelompok remaja, mereka membuat inovasi sosial sumur bor untuk menyelesaikan masalah kekeringan gitu, karena mereka harus jalan bolak-balik 2 jam untuk ngambil air. Akhirnya mereka terlambat sekolah, kemudian akhirnya capek karena harus mengerjakan tugas-tugas. Dan mereka bikin prototipe sumur bor ini, kemudian cara akhirnya diadopsi juga itu menarik cara mereka ya. Ini saya banyak belajar juga dari kelompok remaja di Kupang. Mereka naruh di ruangan kepala desa. Karena mereka tahu bahwa si remaja ini itu tidak begitu didengar gitu, karena mereka anak-anak anggapannya. Habis itu mereka minta tolong orang tuanya untuk ngomong sama kepala desa. Mau akhirnya difasilitasi rapat di mana mereka presentasi bahwa mereka butuh ini karena mereka kesulitan untuk pergi ke sekolah, harus ambil air dan seterusnya. Dan dalam proses ini itu mohon maaf saya tidak bawa videonya, tapi intinya dalam proses itu ada testimoni dari orang tua gimana dalam proses si anak-anak ini diajarkan sebagai human center designer ya. Jadi kan kita mengajarkan mereka untuk membawa inovasi untuk menyelesaikan masalah sosial mereka. Termasuk mereka minta orang tuanya itu inovasi. Iya. Jadi si anak-anak ini si orang tuanya bilang sejak ikut program itu si anak ini belajar komunikasi yang lebih baik sama orang tuanya gitu. Karena kan dia perlu menyampaikan ide, kemudian juga dia lebih punya banyak teman gitu, karena mungkin awalnya judes gitu seperti saya. Sekarang nggak ada juga teman. Gitu. Jadi dalam proses itu saya melihat ada proses pemberdayaan, dan mohon maaf mungkin saya belum bisa menjawab pertanyaan terkait pembandingan tentang pendekatan yang A sama pendekatan yang B, tapi saya yakin sudah banyak evaluasi program yang mungkin bisa melihat apa sih kendala dari 2 pendekatan ini. Tapi paling tidak kan kalau tadi Handa bilang bahwa sebisa mungkin manfaatkan venue-venue yang ada, bahwa tidak menciptakan venue baru yang mungkin nggak akan sustainable. Ya. Kalau kita kan biasanya kalau cara orang berpikir konvensional ya tadi, ya udah remaja langsung grup-grup datang ke kantor kepala desa yang mungkin secara adat istiadat itu nggak cocok, malah kemudian bikin rasa tidak percaya, kemudian malah jadi berkonflik lah ya, walaupun mungkin tidak besar, tapi dengan memahami sebenarnya ada mekanisme yang lebih cocok itu lewat orang tua, dan bahkan sebenarnya ada added value, kemudian remaja jadi bisa berkomunikasi dengan orang tua secara lebih efektif, dan orang tua ini kemudian menyampaikan ke kepala desa dan kemudian menjembatani. Betul, menjembatani, dan kemudian pada akhirnya toh remaja juga duduk bersama dengan orang dewasa. Jadi proses yang lebih smooth dan penerimanya juga lebih enak gitu. Ya. Dan yang menariknya pada proses HCD ini kan kita diminta untuk tidak kita menyadari bias-bias kita gitu. Jadi kita dengan privilege kita sendiri
kita perlu menyadari apa yang mungkin membuat kita pokoknya lebih banyak refleksi diri. Refleksi diri, atau misalnya ketika kita punya finding dan itu tidak nyaman buat kita, yang kira-kira kenapa ya saya nggak nyaman dalam proses ini, apakah ini kaitannya dengan pendidikan saya, keilmuan yang saya percayai, dan seterusnya. Dan dalam pemilihan si anak-anak juga bekerja dengan si remaja, itu juga sangat hati-hati juga gitu. Jadi apakah program ini akan merusak sistem atau added value untuk sistem gitu. Jadi proses refleksi itu sangat penting sekali. Oke, siap. Menarik. Ini kayak belajar filosofi ya ujung-ujungnya. Memanusiakan manusia. Diskusi kritis, dialogis dengan kawan-kawan beneficiaries. Oke, ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan. Ada Glory, Mas Masrul, Bulan. Apakah ada pertanyaan? Anda gimana pengalamannya? Kalau misalnya kita udah selesai nih sebagai desainer, tapi kan kita juga harus berhadapan dengan stakeholder. Harapannya kan, kalau sebagai LSM ya, kita kan membuat suatu model-model yang kemudian diharapkan supaya sustain, diadaptasi oleh pemerintah. Nah, ini kan challenges lagi nih untuk kemudian meyakinkan pemerintah pakai pola pikir. Nah, ini yang menarik adalah karena saya tahu itu akan menjadi tantangan, maka kenapa akhirnya buku itu di-endorse gitu ya. Itu buku termasuk sangat, bisa beberapa orang mikir itu sangat vulgar gitu. Tapi kenapa kok bisa di-endorse gitu ya. Pacaran ini nggak boleh dikata-kata di buku Cash Pro, coba. Nah, yang menarik adalah kita melibatkan mereka dari awal, dari proses wawancara, presenting data, hasil temuan. Jadi setiap saya ambil, kenapa itu prosesnya akhirnya jadi lama? Karena habis ambil data dengan tim advisor, rapat, sintesa, presentasi lagi ke pemerintah. Kemudian mereka ngasih masukan. Itu kita integrasikan masukan-masukan dari mereka gitu ya. Kita lihat mana yang sesuai gitu ya. Kemudian dan kalaupun kita berargumen, kita selalu berbasis data. Ini data di lapangan gitu. Misalnya, nggak bisa gini-gini. Jadi sarannya apa? Gitu. Jadi solusinya apa? Kita mau address ini gimana? Kalau dari saran penerima manfaat seperti ini, yang kita pikirkan akhirnya yang cukup visible ada seperti ini. Dari kalian apa? Kalau misalnya ini nggak boleh pakai kata ini, kata apa yang kita gunakan? Gitu. Jadi langsung membuat mereka juga berpikir problem solving gitu ya, untuk menyelesaikan masalah bagaimana. Kemudian dari proses 3 proses itu mereka selalu dilibatkan. Jadi enggak yang pas udah mau jadi mereka sosialisasi, itu enggak. Mereka dilibatkan. Waktu itu kita kerjasama dalam pemilihan mitra pun kita pilih yang mereka sangat dekat dengan pemerintah daerah. Jadi itu cukup mengurangi kerja-kerja advokasi kita di lapangan gitu. Jadi dalam pemilihan mitra, kemudian ketika saya ngasih pelatihan, juga dari teman-teman pemerintah di daerah juga saya latih bareng gitu. Dan akhirnya pada saat mengerjakan tugas ini, saya akhirnya dapat banyak tugas-tugas. Makanya akhirnya kenapa itu jadi kompleks, karena saya harus mengakomodir tugas-tugas yang itu mungkin di luar dari job desk saya di awal gitu, karena memang ada kebutuhannya supaya ada buy-in gitu. Jadi gimana supaya melibatkan mereka dari awal, punya perspektif yang sama, ketika membicarakan satu topik ya mereka juga suportif gitu. Dan itu sih, jadi dari pemilihan mitranya, dari awal mereka pelibatan, kemudian juga diberdayakan, meminta masukan dari mereka itu sangat penting. Ya, jadi kita nggak yang jalan sendiri. Walaupun agak-agak sesak napas gitu ya pas. Gimana saya yang bilang loh. Boleh pacaran ya, Bu? Di relasi romantis, relasi perkawanan romantis. Itu kalau tidak ada pertanyaan dari kawan-kawan, ini ada alamat Handa, salah. Ya, ini emailnya nh.handayani@gmail.com. Demikian saya ucapkan terima kasih untuk Saudara Nur Hidayati Handayani sudah berbagi kita review tentang Human Center Design. Semoga kita bisa diskusi lebih lanjut tentang inovasi approach yang baru yang bisa kita manfaatkan.
Oke, sampai jumpa lagi di ruang berbagi selanjutnya. Selamat sore.